Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami pemirsa di Metro Siang, dan di segmen Fact Check kali ini kita akan membahas satu tema terkait dengan arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 yang sudah selesai sejak pekan lalu. Lalu apakah masyarakat ini puas dengan penyelenggaraan mudik tahun ini? Di Fact Check kali ini pemirsa kami akan paparkan data berdasarkan riset dari SMRC pada bulan ini terkait dengan hal tersebut. Namun sebelum kita menuju ke hasil dari penelitian itu, saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa terkait dengan seputar penelitian yang dilakukan oleh SMRC, di mana metodologi penelitian yang digunakan adalah melewati atau menggunakan survei telepon, dan ini sudah dilakukan pada saat ajang Pilpres 2019 kemarin dan terbukti mendekati dengan realitanya. Kemudian jumlah respondennya tercatat sebanyak 1.245 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan Random Digit Dialing atau RDD. Margin of error kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%, dan ini dilaksanakan sejak tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022. Kalau kita melihat tanggal ini 10 sampai dengan 12 Mei 2022, maka ini sudah melewati arus mudik dan juga arus balik, sehingga ini bisa dikatakan waktu yang tepat untuk menanyakan bagaimana pendapat masyarakat terkait dengan pelaksanaan mudik di Lebaran 2022. Kita langsung menuju ke informasi berikutnya, ini terkait dengan jumlah pemudik Lebaran 2022. Ini di hasilnya dari riset SMRC menunjukkan ada 21% warga yang melakukan perjalanan mudik. Berikutnya, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek pemirsa, kita juga mencatat di sini datanya 9,5% lebih banyak dibandingkan dengan Lebaran di tahun 2019 sebelum pandemi. Ini adalah untuk arus mudiknya. Jumlah 1,7 juta kendaraan yang melewati atau keluar dari Jabotabek ini mulai dari tanggal atau H-10 hingga H-1 Lebaran, atau sejak tanggal 22 April hingga 1 Mei 2022. Angka 1,7 juta ini juga merupakan rekor lalu lintas tertinggi selama pandemi. Dan jika dibandingkan bulan November 2021 yang merupakan lalin tertinggi selama pandemi, maka angka 1,7 juta ini mengalami peningkatan sebesar 18,8%. Lalu untuk distribusi lalu lintasnya pemirsa, 53,8% dari 1,7 juta kendaraan tadi menuju ke tol Trans Jawa, 27,6% menuju arah Merak, dan 18,7% menuju arah Puncak. Kemudian untuk arus baliknya, jumlah kendaraan yang menuju Jabotabek ini juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu peningkatannya sebesar 2,2%. Rekor tertinggi ini terjadi pada tanggal 7 Mei 2022, di mana jumlah kendaraan pada saat itu yang menuju Jabotabek mencapai 170.078 unit. Jika dibandingkan arus balik Lebaran di tahun 2019, angka ini seperti yang sudah kami tulis di sini mengalami kenaikan 2,2%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah tersebut naik 150-an%. Kemudian pemirsa, itu tadi terkait dengan mudik yang menggunakan moda transportasi kendaraan pribadi begitu ya. Dalam hal ini adalah bisa menggunakan mobil, kemudian juga menggunakan angkutan umum, dalam hal ini adalah bus. Kemudian untuk transportasi udara ada juga rekor yang terpecahkan dibandingkan musim Lebaran sebelumnya, sebelum pandemi maksud kami, di mana ada 150.000 penumpang pesawat dalam satu hari. Ini yang juga menjadikan angka tersebut sebagai rekor sepanjang sejarah di Indonesia. Terkait dengan kepuasan dari transportasi umum pemirsa, kita akan melihat datanya. Ketika ditanyai apakah masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dan menggunakan transportasi umum ini mengalami kepuasan tertentu, yang pertama adalah dengan angka 4%, mereka menjawab sangat puas, dan cukup puas di angka 84%. Jadi untuk angka kepuasan itu sendiri puas di angka 88%. Penjumlahan antara sangat puas dan cukup puas. Sedangkan yang kurang puas dan tidak puas sama sekali berjumlah 11%, dan yang tidak menjawab dan tidak tahu sebesar 1%. Jadi dari grafik ini bisa kita simpulkan bahwa mayoritas masyarakat yang mudik di tahun 2022 dan menggunakan transportasi umum
mengaku puas dengan penggunaan transportasi umum yang mereka gunakan. Bagaimana kemudian dengan keamanan pada saat arus mudik Lebaran 2022? Kita menuju ke slide berikutnya. 79% mengatakan sangat baik. Maksud kami dalam kategori baik begitu ya, sangat baik sebesar 7% dan baik sebesar 72% untuk tingkat keamanannya. Kemudian yang sedang atau biasa-biasa saja menjawab 16%, kemudian yang menjawab buruk ini cukup kecil angkanya 4% dan yang tidak tahu atau tidak menjawab maksud kami di sini adalah di angka 1%. Berikutnya terkait dengan kepuasan kinerja, kita akan menuju ke slide berikutnya. Kepuasan warga terhadap kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan mudik di tahun 2022 ini, kalau kita lihat sangat puas sebesar 7%, cukup puas 69%, kurang puas dan juga tidak puas sama sekali, ini di angka 9% totalnya, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau bahkan tidak menjawab ini sebesar 15%. Kita menuju ke slide berikutnya. Kalau tadi kita sudah melihat keamanan dan juga bagaimana kinerja pemerintah, ini adalah terkait dengan kelancaran arus mudik 2022. Berarti ini bisa dipersepsikan bahwa mereka yang menjawab ini adalah mereka yang menggunakan jalur darat, baik itu mobil atau bahkan menggunakan transportasi umum seperti bus dan juga travel. Yang mengatakan sangat macet ada sebanyak 14% dan yang mengatakan macet sebanyak 37%. Kalau kita jumlahkan maka angkanya 51%. Sedangkan yang menjawab lancar sebanyak 42% dan sangat lancar 6%, berarti kalau dijumlah 48%. 51% banding 48%. 51% menjawab macet, 48% mengatakan lancar. Jadi memang lebih banyak yang mengatakan macet, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan diagram-diagram sebelumnya. Terkait dengan kelancaran arus mudik, pemirsa, kita juga telah melihat bahwa di menjelang arus mudik dan juga balik Lebaran 2022 ini pemerintah sudah sangat masif melakukan berbagai langkah untuk bisa memastikan warga yang melakukan perjalanan mudik ini bisa merasa nyaman dan aman begitu ya. Salah satunya adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur yang terus digalakkan, di mana kalau kita melihat di sini ada jalan tol Trans Sumatera atau JTTS, kemudian jembatan dan bandara. Pembangunan tol Trans Sumatera di mana jalan tol Trans Sumatera atau JTTS ini dilewati 2,6 juta kendaraan selama periode mudik Lebaran 2022. Kemudian kalau di jembatan, ada jembatan Ploso di Jombang dan juga ada jembatan Ngaglik di Lamongan yang sempat mengalami kerusakan pada saat itu kemudian sudah berhasil diperbaiki karena jembatan Ngaglik di Lamongan ini juga merupakan salah satu infrastruktur utama bisa dikatakan seperti itu untuk di jalur Pantura. Kemudian bandara juga dibangun dan juga diresmikan oleh pemerintah sebelum masa arus mudik 2022 ini. Ada Bandara Trunojoyo di Sumeneb, Jawa Timur yang pada saat itu Presiden Joko Widodo mengatakan Bandara Trunojoyo ini sudah sebaiknya digunakan sebagai moda atau wadah begitu ya untuk sebagai salah satu opsi perjalanan mudik dan juga balik di Lebaran 2022. Kemudian langkah lainnya selain menggalakkan infrastruktur ini juga tidak akan maksimal kalau tidak ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh aparat-aparat terkait seperti halnya dari Kementerian Perhubungan, kemudian juga dari Kepolisian Republik Indonesia. Di mana kemarin kalau kita ingat pada arus mudik dan juga balik ada beberapa rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan untuk memecah kepadatan atau memecah volume kendaraan di jalanan. Yang pertama adalah one way, kemudian kontraflow hingga ganjil genap. Bahkan pemerintah mengklaim beberapa rekayasa lalu lintas ini berhasil mengurai kepadatan. Dan memang nyatanya seperti itu pemirsa. Kalau kita bandingkan dengan Lebaran 2019, kemacetan panjang dari KM 70 sampai dengan ruas tol Pejagan Pemalang ini mengalami kemacetan sangat padat, ratusan kilometer kepadatan atau kemacetan yang terjadi. Tetapi kemarin kita bisa melihat kemacetan yang terjadi hanya mencapai angka 20 sampai dengan 30 km saja, itu pun juga up and down begitu ya angkanya. Berikutnya terkait dengan perjalanan mudik, tentu ada kaitannya dengan wabah
COVID-19 karena identik 2020 dan juga 2021 ketika masa lebaran identik dengan kenaikan kasus. Tetapi yang terjadi saat ini adalah sampai dengan saat ini tidak ada lonjakan kasus COVID-19 signifikan yang terjadi di Indonesia. Nah, terkait hal ini SMRC juga melakukan penelitian bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kalau kita lihat angkanya di sini pemirsa, sejak bulan Juni 2020 kemudian sampai dengan yang terakhir di bulan Mei 2022, angkanya memang bisa dilihat fluktuatif begitu, tetapi yang saya catat di sini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi COVID-19 tertinggi adalah di riset atau penelitian yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Mei 2022. Angkanya mencapai 75%, tertinggi kepuasannya selama masa pandemi. Hal ini sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, sampai dengan saat ini kasus harian COVID-19 di Indonesia tidak menunjukkan lonjakan yang signifikan. Berikutnya, selain kepuasan pemerintahan pusat secara umum, bagaimana kemudian kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo? Kita akan menuju ke slide berikutnya. Kalau kita lihat di sini pemirsa, di survei tanggal 12 hingga tanggal 15 April, ini angkanya di sini tepat sebelum survei terakhir di bulan Mei, maka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebesar 65,5%. Lalu bulan ini menjadi 76,7%. Ini berarti melonjak 11,2% kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo. Lonjakan 11,2% ini juga merupakan lonjakan persentase tertinggi di periode kedua Presiden Joko Widodo. Dan ditengarai pemirsa, lonjakan 11,2% tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sendiri ini ada dua hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karena sudah membuka dalam tanda kutip keran arus mudik lebaran, dan yang kedua adalah dengan terkendalinya angka kasus harian COVID-19. Jadi dua hal itulah yang ditengarai menjadi penyebab mengapa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo begitu melonjak signifikan 11,2%. Itulah pemirsa bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan mudik 2022 secara umum. Masih ada satu aspek yang menjadi sorotan sebenarnya adalah terkait dengan adanya kemacetan. Tetapi pertanyaannya, bisakah persoalan kemacetan di masa arus mudik di Indonesia terselesaikan tuntas? Demikian fact check untuk kali ini. Sumi, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Reno Reksa.